Kali ini jumpa lagi dengan tim saya, si Anom, ini Kang Abu Sukma Sadang, dan ini Mas Bang Bohai, Mas Sahrul. Kita akan bincang-bincang masalah tanaman yang membawa hoki. Nah, di sini kita akan tukar pengalaman tentang tanaman-tanaman yang bermanfaat buat keberuntungan, atau tanaman apa yang tidak baik, contoh untuk usaha aja. Bagaimana Mas kalau untuk usaha yang bagus untuk apa? Usaha yang pertama-tama karakter jenis usahanya apa dulu. Iya. Misalkan usaha panganan. Kenapa orang dulu lebih sering menanam ada cabai, iya, kasih melati, itu fungsinya untuk menarik. Kayak tukang gado-gado, kenapa sih kasih melati, kasih cabai? Fungsinya untuk menarik. Biar panas ya. Biar panas, orang makan tambah lahap. Nah, kenapa kalau fungsi makanan jarang pakai bau wangi yang menyengat kayak sedap malam? Karena nanti pengunjungnya malah lembut. Oh, sedap malam itu jelek? Jelek. Kalau untuk usaha-usaha yang sifatnya paranormal nggak apa-apa, karena mengundang. Oh, kalau seperti itu nggak apa-apa ya? Masalah. Kan banyak kan tanaman tergantung bagaimana aspek usahanya dulu. Misalkan tanaman, oh kenapa sih banyak pengusaha habis pakai tanaman kayak kadang palem Jawa. Oh iya, palem ada palem. Tujuannya apa? Biar penumpang banyak, palem. Nah, kadang kenapa sih di hotel kasih bambu kuning? Fungsinya menarik pengunjung biar menginap. Oh, bambu kuning juga bagus. Bagus. Kalau di Sunda sih banyaknya di sini hanjuang, hanjuang. Kalau di Jawa itu dapat daun andong. Iya. Sama itu andong. Nah, kalau di Kalimantan daun andong itu tolak santet. Tolak santet. Terus ada hanjuang itu ada yang merah, ada yang hijau, itu yang bagus. Yang bagus yang merah. Iya. Tapi kalau dalam herbal itu hanjuang itu bisa untuk penyakit wasir juga. Oh. Iya. Wasir, terus pendarahan. Istilahnya kan antibiotik. Iya. Oh iya. Kayak sirih. Nah, itu kalau sirih gimana itu kalau sirih mistiknya? Secara mistik, satu, sirih ketemu ruas. Oh iya. Sirih ketemu ruas itu ibarat kata menyatukan segala hal. Yeah. Nah, penyakit tidak ada ketemu obat, kita minumin sirih ketemu ruas, insya Allah itu buat ketemu obatnya. Tapi yang paling ampuh adalah bunganya sirih. Kembang sirih, itulah raja antibiotik. Terus kan itu ada 4 macam ya, seperti sirih hijau, merah, hitam, ya, terus sirih putih. Nah, yang dipakai oleh kalangan spiritual sirih hitam. Fungsinya untuk ibaratnya itu penglarisan. Iya. Sirih putih buat pelet. Iya betul. Cuma masalahnya yang langka sirih putih. Kalau ada pernah sirih yang ketemu ruas itu dulu itu buat mimpi basah, target juga itu pelet mimpi ada juga itu. Ya, itu namanya istilahnya aji kirim mimpi. Oh iya. Ditaruh di bawah bantal itu. Iya, iya, iya itu. Akan lebih bagus pakai foto. Ya, cuma dengan zaman seiringnya waktu, mindset kalau orang kirim mimpi dengan sekarang ini mindset yang sudah terbentuk keras itu malah susah. Kenapa? Alam bawah sadari sudah terdogma. Nah, ada lagi zaman sekarang ini tanaman-tanaman yang sifatnya itu merusak. Contoh, kalau kita kalau istilahnya daun randu. Oh iya, randu. Ditaruh di depan usaha orang itu rusak. Sama dengan kita mengasih tanah kuburan. Iya, karena daun randu itu daunnya hantu. Iya. Oh iya, benar. Mulai zaman togel dulu pohon randu bisa untuk karena makan togel. Daun randu dijemur, dikeringin, distabur aja di depan usaha itu hancur. Tapi itu maaf ya, harus pakai mantra dan Iya. dengan para spiritual, jangan menggunakan sendiri. Hati-hati. Kalau cuma daun randu biasa mah nggak ada manfaat, sama aja kayak kodok yang kegencet. Nah, sama aja kodok kegencet mah banyak. Iya.
Tapi kalau nggak ada mantra mah percuma. Iya. Terus kalau bunga itu Mas, bunga Wijaya Kusuma itu gimana? Bunga Wijaya Kusuma itu yang sebenarnya itu ketika mekar ada sukma lembut itu yang kita ambil, bukan bunganya. Ketika kita mekar kan ada bau sekitar, nah itu sukma. Iya. Makanya dikatakan salah satu kodamnya sukma lembayung, sukma kemuning, karena bangsa jin yang berbentuk sukma lebih halus daripada bangsa jin. Nah, itu yang dipakai oleh orang-orang ketika mulai kuncu, mulai mekar. Nah, kita tarik, itulah kejayaan yang kita Berarti ambil. dihisap ya? Hisap, bukan kita tungguin doang, ngapain? Terus ada lagi yang menerangkan kalau kita usaha jangan menanam pohon anggrek. Anggrek itu kan bangke, Oh. benalu. Tuh, berarti kan dia menyerap Iya, benar loh ya. menyerap Jadinya, kita. Iya. Jadi apapun di benalu, kalau dibikin hiasan nggak masalah. Tapi dibikin suatu tempat pajangan di tempat usaha, dia menarik rezeki kita, jadi habis. Kan benalu, parasit. Sama aja kita mengundang bangsa yang tidak baik memusuhi kita. Tanaman yang mau kayak ini kayak bambu Cina itu. Bambu Cina itu kan ibaratnya bagus, apalagi dibikin bonsai. Iya. Oh, kan lebih bagus yang Dibikin dibikin bonsai. bonsai. Apalagi bambu Cina dibikin model kayak pancuran air tung. Iya, iya. Tung. Jadi kayak model kayak pancuran tapi bisa turun naik. Nah, Iya, iya. itu kenapa rumah makan yang hebat itu selalu ada model kayak tung air banyak. Nah, itu bersih bambu, dia menyerap negatif, dinetralkan dengan air. Tapi suka banyak juga yang menanam seperti beringin. Beringin itu ibaratnya kan kalau banyak hantu banyak ngumpul rezeki. Cuma ada dua sisi. Satu datengin rezeki, satu lagi ngumpulin lembut. Kalau kita tidak punya penangkal sama aja mengangkerkan tempat usaha tersebut. Jadi intinya walaupun kita menanam sesuatu yang membawa hoki harus dengan bimbingan ahli spiritual. Iya, biar tidak salah melangkah. Kaprah, ya. Contoh gini, telur angsa itu buat penangkal. Iya. Tapi kalau untuk menghancurkan darah angsa yang kita pakai. Iya, iya. Iya, iya. Jadi dua sisi yang berbeda. Jadi tanaman juga Tolakan. harus konsultasi ke orang ahli. Hmm. Tanaman yang baik buat ditanam di pariwisata apa dan tanaman yang negatif apa. Iya, jadi tanaman yang misalkan usaha perhotelan jangan dipakai usaha makanan. Iya. Tanaman yang sifatnya usaha sembako, misal kenapa sembako itu paling cocok itu yang paling jelas sembako itu pohon melati. Oh, melati bagus banget. Kantil. Itu Pantas ada mantra Tirta Murti, Nah, pantas segala ya. macam itu untuk menarik. Tapi kalau namanya Kamboja itu buat sifat usianya usaha-usaha kayak pabrik. Tapi itu di Bali Kamboja gimana tuh? Jogja. Loh, di keraton Jogja kan ibarat kata wibawa. Oh. Pohon makanya dibilang kalau galihnya Kamboja dipakai buat tongkat komando punya wibawa. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, itu harganya mahal. Apalagi Kamboja yang mati ngurat punya galih kita pakai buat tasbih, insya Allah kita punya kekuatan gaib yang sangat kuat. Kayak tanaman itu apa? Kelor. Kelor. Daun kelor itu ada kayunya, ada daunnya, ada galihnya. Ada galih dalam galih. Iya, iya. Iya. Ada fosil kelor. Tapi yang paling bagus itu adalah galih yang membatu, tapi masih tetap galih. Ibaratnya saking tuanya galih itu seperti kayak batu. Kekerasannya lebih keras daripada fosil kelor sendiri. Kelor itu kenapa kelor itu bisa buat penolak? Karena dia menyimpan energi inti bumi. Makanya kenapa nolak bangsa lelembut. Iya. Tapi pohon kelornya itu sendiri angker. Bahaya itu. Istilahnya pohon kelor itu karena banyak penghuni.
Jadi tidak disarankan di tempat usaha itu. Tidak, pohon keror itu kenapa biasanya di makam keramat? Iya betul. Karena di situ kenapa keror itu tempat makhluk tinggi, lelembut yang bukan kelas tukang beca, tapi misalnya lelembut yang kelas tinggi. Makanya tempat bersemayam di tempat keror itu otomatis dengan berkumpulnya makhluk interaksi makhluk metafisik yang sangat tinggi, menyeraplah ke dalam galihnya itu tersendiri. Makanya galih keror itu tanpa ada mantra kok punya kekuatan kodam tinggi karena Ya. sudah ada makhluk yang menghuni. Malahan pengalaman saya juga, saya punya batu kelor disimpan di tempat pusaka, hilang semua kodamnya. Iya, karena galih keror itu sudah ada ratunya jin. Oh iya. Iya. Istilahnya kalau dalam dunia pusaka tuh ada penindih, ada pembubrah. Misalkan pusaka tertentu diparok itu membubrahkan kekuatan gaib. Itunya di bawahnya udah datang lagi. Iya, jadi saya pembubrah. Terus Mas, tanaman apa nih kayak sekarang banyak yang jualan untuk makanan kayak goreng-gorengan, bagusnya apa? Kalau untuk gorengan unsurnya kan api, Ya, angin, air. ya, Nah, untuk bisa menarik orang apa sih? Angin. ya. Kalau gorengan lebih bagus kalau orang dulu apa tuh? Tapi ada yang menyarankan bahan rodanya dari kayu bunga, cempaka kayak gitu. Kalau bagus. zaman sekarang itu kan kembali lagi Iya. tidak terlalu kalau roda segala macam itu kan cuma tiran, cuma dasar alat. Iya. Nah, yang utama bagaimana sih orang itu? Yang jelas taruh aja air, kasih cabai, kasih melati, udah. Oh iya betul. Cabai itu pedas, Hmm. melati itu wangi. Nah, pedas itu biar menarik orang untuk makan Nah, terus. iya. itu medianya. Tapi tetap kalau nggak pakai doa, Iya, itu iya. dengan media. Doa dulu. Seperti layaknya supir Iya. mobil bagus. Kalau tidak ada supir kan nggak. Nah, Iya. itu. Jadi bagaimana sih praktisi itu memberikan suatu komposisi matang Iya. ketika klien itu tinggal memakainya. Nah, Iya. Ya, orang bisa tapi prosesnya itu harus menyiapkan bahan, Iya. diracik dulu sampai tinggal jadi. Nah, kita ini sebagai praktisi ini adalah tinggal memperamunya. Jadi pasien atau klien itu tinggal makan, nah, Iya. tidak repot. tidak harus susah-susah ritual yang memberatkan. Jadi ya yang paling utama satu hal, kita semua itu punya basically. Sekarang ahli pengobatan, ahli pengasihan. Kenapa? Seperti dokter, ada dokter spesialis jantung. Iya. Bukan berarti dia tidak punya kemampuan untuk pengobatan, iya. tapi pengkhususan Iya. spesialis. Jadi itu beliau merangkan bagaimana tanaman-tanaman yang baik untuk di dunia usaha dan ada tanaman yang nggak baik buat usaha. Itu diterangkan oleh 3 praktisi ini, Mbak Bohai, Mbak Abu Sukma Sadang, dan saya Canong. Semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi di channel selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.